Hai Sobat Iktus, welcome di Iktus Digital Service. Nah, pada minggu ini kita masih dalam tema besar yang sama di bulan Juni, yaitu bond. Buat kalian yang penasaran apa itu bond dan cakupan bahasan apa aja yang udah kita bahas, bisa langsung aja cek di video-video kita yang sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke digital service-nya teman-teman, aku pengen remind ke kalian kalau Iktus Community ini mempunyai juga konten-konten lainnya. Yang pertama ada IDD, Iktus Daily Devotion, yaitu renungan harian yang pastinya akan memberkati kita semua. Dan yang kedua ada Iktus Webinar yang gratis per bulannya. Dan untuk bulan ini di 28 Juni ada Urban Ekoteologi yang akan dibawakan oleh Bapak Immanuel Gerrit Singgi. Nah, buat kalian yang penasaran konten-konten Iktus lainnya bisa langsung aja cek di IG kita @iktus.community. Oke teman-teman, back to digital service. Pada minggu ini, hari ini kita akan membahas mengenai Bond of Friendship yang akan dibawakan oleh Kak Herbert. So, tanpa berlama-lama lagi, selamat beribadah semuanya dan selamat hari Minggu. Mari persiapkan keberadaan kita. Kita mengangkat sebuah pujian. Sebab hanya dalam-Mu Tuhan, tenanglah jiwa kami.
Shalom Sobat Iktus, senang banget kita dapat bertemu lagi di Iktus Digital Service pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sharing pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sharing-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau tuntun kami Tuhan untuk memahami apa yang Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah keren banget ya, hari ini gue dapat kebagian sharing untuk tema bond. Masih dengan tema yang sama atau ikatan ya, bond atau ikatan. Namun kali ini gue bakal bagiin hal yang baru buat kita semua, yaitu tentang apa sih bond of friendship ini. Friendship atau persahabatan adalah jenis hubungan. Jenis hubungan yang membutuhkan, yang memerlukan banyak kejujuran, banyak kepercayaan, dan pengertian antara dua orang atau lebih di dalamnya. Gue sulit membayangkan sih kalau misalnya ada orang yang bilang, gue bisa hidup tanpa adanya seorang sahabat atau teman. Bagaimana bisa ya? Kan kalau kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita memerlukan sentuhan dari orang lain di sekitar kita. Bahkan seintrovertnya seseorang, gue yakin pasti dia punya satu orang teman atau sahabat yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajaknya untuk tukar pikiran dan lain sebagainya. Pasti ada. Dan menurut gue sendiri, tanpa persahabatan, hidup di dunia ini serasa nggak nyaman gitu, kayak kurang lengkap gitu tanpa seorang sahabat gitu. Nah, di dunia ini bukan persoalan cinta semata. Kalau misalnya cinta itu berwarna merah, persahabatan itu bisa aja warna ungu, warna hijau. Yang penting persahabatan itu adalah salah satu hal yang mewarnai dunia kita ini. Gue tertarik dengan kata kepercayaan yang gue definisiin tadi, karena ada ilustrasi yang bakal gue sampaikan tentang kata kepercayaan ini. Gue ingat waktu gue kecil dulu itu sekitar umur 8 tahunan ya sampai 15 tahun. 15 tahunan gitu gue sering banget nonton anime kayak Naruto, Digimon, Pokemon, Doraemon dan lain sebagainya. Nah kali ini gue mau tarik ilustrasi yang sesuai banget nih dengan bond of friendship yang bakal kita bahas lebih dalam lagi hari ini. Yaitu yang pertama Digimon.
Dalam serial anim Digimon, ada satu sosok Digimon yang menjadi lambang kekuatan dari bond of friendship-nya mereka. Ia bernama Gabumon. Nah, bagaimana si Gabumon ini menjadi kekuatan bond of friendship-nya mereka? Ternyata mereka itu membangun ikatan persahabatan yang kuat sehingga mereka itu memiliki julukan persahabatan yang abadi. Jadi ketika Digimon yang bernama Gabumon ini berevolusi, ia memiliki spirit dari teman-temannya sehingga baju jira besi yang ia miliki itu ternyata adalah kesatuan atau kepercayaan dari teman-temannya gitu. Membuat ia memiliki baju jira besi itu. Dia menjadi naik menjadi level teratas gitu. Moving to next level, seperti itulah istilahnya. Jadi kalau banget ya dengan apa yang bakal yang kita bahas kali ini, yaitu tentang bond of friendship. Dan yang paling menarik itu tentang Naruto. Gue seneng banget nih karena Naruto itu gue sampai ulang-ulangin ya serial atau episodenya itu dari awal sampai akhir. Kan kita tahu ya ada lanjutannya nih dengan Boruto. Nah, tapi gue ngerasa kayak kurang lengkap gitu kalau gue nggak nonton dari awal karena udah lumayan lama ya dari umur 7 tahun ya sampai 15 tahun gue nonton gitu. Mau ngelanjutin ke Boruto itu kayak aduh gimana nih kayak nggak enak gitu. Nah akhirnya gue nonton ulang dari awal. Nah jadi dalam serial anime Naruto ini gue mendapatkan hal yang luar biasa menurut gue ya. Kayak ada sebuah role model gitu dalam satu serial anime ini. Jadi gue ngaku nih. Karena Naruto adalah salah satu role model dalam anime yang gue kagumi. Bener-bener gue kagumi. Bahkan gue sampai bisa nangis kalau gue nonton episode-episode yang sedih gitu. Yang ada Naruto-nya gitu. Nah Naruto ini memiliki aura yang unik. Yang berbeda. Like miracle gitu. Kalau dalam kekristenan itu istilahnya itu roh yang berbeda. Ia bisa mempertahankan ikatan persahabatan yang ia miliki dan bisa membagikannya kepada shinobi-shinobi lain atau teman-temannya yang lain gitu. Nah, hebat gak gitu? Satu orang bisa bagiin spirit yang dia miliki untuk banyak orang. Nah, dengan semangat api yang ia miliki, Naruto berani mengorbankan dirinya sampai akhir hidupnya. Ini yang diklaim Naruto sebagai jalan ninjanya teman-teman. Jadi dia punya istilah gitu. Yang dia klaim sebagai dirinya gitu. Ini jalan ninjaku. Berkorban atau mati untuk teman atau sahabatnya gitu. Sehingga banyak shinobi dari desa-desa lain itu percaya kepadanya dan mengikuti semangat yang ia miliki. Keren bukan? Nah dari definisi yang gue sampaikan tadi dan ilustrasi tentang anime ini, gue mengambil beberapa poin yang menurut gue bisa gue sampaikan, gue bagiin buat teman-teman semua, yang tentunya menuntun kita kepada bond of friendship ini dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama, kita baca itu Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, apa sih kaitannya dengan kesatuan roh? Di dalam pelayanan Paulus di Efesus, Rasul Paulus itu membangun sebuah koneksi atau ikatan yang dekat banget nih dengan jemaat di Efesus. Tentunya indikasi pertama itu karena pelayanan yang ia lakukan di Efesus itu terbilang cukup lama. Yang kedua itu mestinya dan pastinya chemistry yang terbangun itu ya udah jelas lah ya, udah dapet banget gitu. Nah, pada konteksnya di Efesus 1 ayat 1 terlihat bahwa jemaat Efesus ini sebenarnya dijuluki sebagai orang-orang kudus. Jadi ikatan mereka yang mereka bangun dan mereka pertahankan dan mereka jaga itu adalah ikatan damai sejahtera. Kalau kita tadi baca di ayat yang ketiga, ikatan damai sejahtera. Pada dasarnya distraksi yang mereka miliki, yang mereka hadapi bukanlah distraksi dari musuh-musuh fisik. Melainkan kekuatan roh jahat melawan iblis. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 11 dan 12 itu berkata demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh mereka iblis, tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, distraksi mereka bukan musuh-musuh fisik. Nah, kalau Naruto tadi bisa membagikan cakranya untuk teman-temannya, sehingga dengan demikian teman-temannya memiliki semangat yang sama dengan Naruto, bagaimana dengan kita? Bagaimana kontekstualisasinya sekarang? Di dalam bond of friendship-nya kita saat ini, tentu kita memerlukan kesatuan roh. Karena sesungguhnya roh yang Allah hembuskan kepada Adam, kepada kita, dan Roh Kudus yang ia curahkan kepada kita, itu saling terikat teman-teman. Saling terikat. Sehingga keharmonisasian kehidupan kita itu bisa terbentuk satu dengan yang lain. Apalagi nih namanya persahabatan pasti memerlukan keharmonisan. Betul tidak? Pastinya betul. Poin yang kedua itu kita jangan jadi toxic friendship. Ini benar-benar kedilemaan ya. Ketoksikan itu kayaknya kerap banget ya kita jumpai. Bahkan menjadi topik yang hangat dengan istilah toxic relationship ya. Toxic relationship. Jangan ketika kita memiliki seorang sahabat, kita lihat sahabat kita ngobrol nih dengan orang baru, orang lain. Kita merasa dan kita langsung kayak merasa diri kita itu dicurangi, diri kita itu diselingkuhi, diri kita itu dikhianati. Ini adalah sikap yang salah teman-teman. Kita perlu mengubah pola pikir ini. Menjadi be positive thinking. Memang 1 Korintus 15 ayat 33 ini bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang benar. Tapi jangan jadikan ayat ini sebagai alibi buat kita membatasi teman kita, sahabat kita untuk mengeksplor dirinya di dunia yang besar ini. Misalnya nih, kalau orang lain melihat angka 6 itu adalah 6, tapi gue lihatnya dari sisi gue itu adalah 9, maka gue gak bisa paksain itu. Gue harus bisa melihat dari sisi yang lain. Kenapa dia bisa nyebut itu 6, kenapa gue bisa nyebut itu 9? Dan apa yang gue harus lakuin? Yang gue harus lakuin itu harus membangun keselarasan dari dua perspektif. Bila perlu dari segala perspektif, dari segala sisi. Lalu yang ketiga, kalau kita udah sampai pada posisi terikat,
maka kita harus berani mengorbankan apapun demi sahabat kita. Ini poin ketiga, pengorbanan. Kalau kita bisa berani mengorbankan apapun buat sahabat kita, tentunya dengan hikmat ya. Hikmat yang daripada Tuhan. Karena gak mungkin kita membiarkan teman kita itu jatuh atau terjerumus ke dalam dosa. Gak mungkin. Jadi kita melakukan pengorbanan itu juga harus melihat dari sisi yang lain gitu. Mungkin dulu kita nganggep bahwasannya kasih agape adalah kasih yang paling tinggi. Tapi sisi lain mengatakan, bahkan ini klaim yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13. Demikian kata Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan adalah segalanya. Namun kalau kita tidak membuktikan teladannya dalam hidup kita, maka kita sama aja bohong, teman-teman. Kita munafik. Kalau Yesus menganggap kita sebagai sahabat, kita juga harus menganggap ia sebagai sahabat kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita yang adalah sahabatnya. Akankah kita bisa meneladaninya seperti itu? Pasti bisa. Oleh karenanya, gua mau bilang ke kita semua, yuk kita bangun bond of friendship-nya kita dengan caranya kita. Tentunya dari 3 poin yang gua bagiin tadi, gak semua teman-teman bisa nangkep. Mungkin ada hal lain yang teman-teman bisa nangkep. Ikatan persahabatan itu kita harus implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Dan pastinya karakter Kristus harus menjadi hal yang utama. Agar kita bisa menghidupi hari-hari kita setiap harinya. Agar ikatan persahabatan kita dengan sesama mencerminkan persahabatan di dalam Kristus juga. Jadi apapun yang kita lakukan semua harus berlandaskan kasih Kristus. Dan berakhir dalam kasih Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sharing hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk bisa membangun ikatan persahabatan kami dengan kami memiliki kesatuan roh, dengan kami tidak menjadi teman yang toksik, dengan kami bisa Tuhan memiliki karakter Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengorbankan hidup kami Tuhan untuk sahabat kami Tuhan, tentunya dengan hikmat yang daripadamu agar sahabat kami, agar teman kami beroleh keselamatan sama seperti yang kami miliki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pertemukan kami pada sharing-sharing selanjutnya Tuhan. Biarlah semuanya Engkau berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.